ragilnya Indonesia. Contoh konten kreator yang nggak mutu dan nggak mendidik. Ini nih yang begini nih, ini ya. Cuman ngelihat selip sepintas, terus langsung udah keluar. Adi, masih aja kayak gitu, nggak berubah-berubah. Nih ya, gue kasih tahu ya, makan gratis gitu ya. Sekarang pada bangga-banggain mau ngasih makan gratis. Lah, berarti selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi tidak berhasil ya memberikan gizi baik pada anak-anak. Dan selama pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ada di situ, kenapa dia tidak melakukan itu? Berarti selama 10 tahun ini kerjanya Pak Jokowi apa? Kalau masih gizi-gizi anak Indonesia itu buruk, masih mesti dikasih makan. Mikir. Negara kita ini lucu ya, hanya karena pandai beretorika dibilang nggak bisa kerja. Pandai berkata-kata aja itu mah, katanya. Yang punya banyak karya dibilang nggak cocok mimpin negara. Ya udah, lanjut jadi penulis aja. Gitu kan ya? Yang minim etika dibilang mewakili generasi muda. Yang nggak terima pas dikritik kerjanya dihujani drama empati dengan penuh air mata. Kadang aku bingung sendiri sih ya. Pegawai negeri nggak boleh bersuara, pemimpinnya bilang nggak apa-apa kampanye, asal nggak pakai fasilitas negara. Terus bagiin bantuan sosial pakai nama pribadinya. Itu kampanye pakai fasilitas negara bukan ya? Ini pertanyaan ya, jangan dimarahin akunya. Nah, sebelum terlambat waktunya, mari buka mata, buka telinga, dan jernihkan kepala. Biar nggak salah pilih pemimpin nantinya. Nggak masalah mau pilih yang mana, asal siap ya dengan segala konsekuensinya. Nah, keluar nih kan jurusnya. Yang dinaikin itu rasio pajak, bukan PPN atau kenaikan pajak. Nih saran gue, lu mending hapus komen lu ya, karena beberapa detik ke depan gue akan kasih lihat ke lu. Inikah yang Anda bilang kenaikan rasio pajak? Udah jelas tuh PPN yang naik 1% jadi 12%. Dan kalau misalnya bilang, ya elah cuma 1% aja. Bro, selama 30 tahun Indonesia naik PPN itu cuma 2 kali. 2021 sama 2025 nanti. Terakhir itu sampai 1986 sampai 2016 itu cuma 10%. Nah, di sini bro, buat gue lu udah salah bro, udah salah. Halo guys, barusan ada yang nanya guys, kenapa sih dukung Anies gitu kan? Kenapa sih support Anies banget? Kayaknya dukung banget sama Anies. Ya kata saya, Anies kan lebih baik daripada ketiga calon semuanya kan. Tapi dia bilang gini, Anies kan buruk, Anies kan jelek di Jakarta, Jakarta rusak karena Anies, Jakarta bla 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 segala macam kejelekan tentang Anies kan gitu. Saya tanya lagi, dari mana dengarnya gitu kan? Dari mana beritanya? Ya saya lihat dari TV, dari orang-orang bilang gitu kan. Itulah. Jadi mereka yang tidak tahu tentang Jakarta, bahkan tidak pernah ke Jakarta, tidak tahu Jakarta sama sekali, itu mereka menghujat gitu kan. Jadi kebanyakan orang-orang yang seperti ini nih hanya tahu kena masukan dari berita-berita hoax, berita kotor gitu. Mereka dikasih fakta pun, para pembenci Anies ini, mereka dikasih 1000 fakta pun, mereka bakal menyangkal, mereka bakal menolak. Karena apa? Emang susah menjelaskan kepada orang bodoh kebenaran, fakta, itu susah. Kalau orang cerdas, orang pinter, dikasih fakta itu pasti dia nyari, merenung. Oh bener nggak sih apa yang dikatakan saya, apa yang dikatakan berita bahwa Anies ini sukses di Jakarta? Cari tahu. Harus membandingkan ya antara Jakarta sebelumnya dengan Jakarta sekarang. Kesuksesan itu kan dibandingkan, dinilai. Kalau masih ada kekurangan ya wajar lah. Tapi kan kita bandingkan antara periode sebelumnya sama periode Anies gitu kan. Tapi mereka, para pembenci Anies itu flat, pokoknya jelek. Karena mereka tidak berpikir dengan cerdas. Jadi emang susah ya, ada pepatah gitu kan. Susah meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah daripada sampah, itu emang benar. Jadi mereka tuh tidak berpikir dengan jernih gitu.
Harusnya dikasih tahu tuh bener enggak. Saya juga seperti itu kan tadinya. Oh, kamu dikasih tahu kayak gini. Bener. Saya bandingkan ketiga calon ini antara 1, 2, dan 3 itu, menurut saya yang paling bagus untuk memimpin negeri ini ya Anies. Ada di sosok Anies. Untuk berbicara dengan rakyat ada, pintar, cerdas gitu kan. Bisa berkomunikasi bahkan di dalam dan di luar negeri dia cerdas gitu kan, diakui dunia. Kalau masalah Anies diserang terus itu, ya saya tahu pemerintahan ini tidak suka dengan Anies, makanya Anies serang, dijegal dan diserang segala macam. Jadi karena Anies cuma satu-satunya orang yang tidak bisa di apa ya ibaratnya, tidak bisa di kong kali kong lah ibaratnya, tidak bisa disetir. Cuma satu-satunya Anies yang taat pada peraturan, taat pada undang-undang. Anies tidak mau digoyang walaupun dengan uang banyak. Jadi mereka takut sama Anies. Makanya mudah-mudahanlah kebenaran ada jalannya. Insya Allah kebenaran bakalan lurus. Kita berdoa aja guys, mudah-mudahan kecurangan tidak ada, kecurangan gagal dan kita luruskan, amin. Mudah-mudahan kita berdoa aja guys, amin ya robbal alamin. Bismillah, Anies jadi presiden. Assalamualaikum. Buat siapapun, sampai nanti ke Bang Kumis yang sering live, gue sering banget masuk live dia isinya cuman ngedoktrin, ngejelek-jelekin, nggak ada substansinya sama sekali. Sampai saat ini juga masih itu yang dilakukan, memasang background HTI, memasang muka Anies dan Ganjar, masih yang kayak gitu aja. Menurut gua dengan umur yang kayak gitu, dia udah cukup dewasa lah untuk mendewasakan orang-orang yang masih di bawah dia. Ternyata enggak. Yang gua sayangkan, setiap komal banyak yang nonton dan isinya tuh pembodohan semua. Setiap ada 01, 03 yang mau naik untuk berdebat dan tidak sejalur sama dia diturunin. Sayang, ruang-ruang kayak gitu dipakai buat membodohi publik, memprovokasi. Bilanglah tak awal ini demi bangsa dan negara. Woi, lu pikirin dulu no beras, emak-emak pada teriak, emak-emak pada ngantri sampai pingsan. Yang kita kritik ini pemerintah, bukan paslon lu doang. Lu ngerti gak sih arti dari kata kritik? Ngerti gak sih lu? Udah, gak usah pakai banyak bacot yang agak penting, apalagi provokasi gak jelas. Kalau lu emang peduli sama negara, lu bantuin masyarakat ngeritik. Harga pangan naik, bukan masih itu aja yang lu bahas. Gua kira umur udah lebih tua, pengalamannya banyak, kagak, butek. Melihat isi video tadi di mana komentar-komentar para netizen, saya kira begitu cerdas, luar biasa, menjelaskan persoalan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah betul-betul sangat mencekik rakyat Indonesia. Saya ingat betul apa yang menjadi pesan sahabat saya kemarin-kemarin, bahwa lebih baik mengajari binatang daripada mengajari pendukung 02, karena bagaimanapun itu pasti akan salah di mata mereka dan mereka tidak akan pernah bisa menerima apapun yang menjadi penjelasan kita, meskipun itu adalah sebuah fakta. Kenapa? Karena mungkin mata hatinya sudah ditutupi oleh bansos. Nah, inilah yang menjadi kegalauan kita sesama rakyat Indonesia. Bagaimanapun juga mereka-mereka ini pemilik 02 adalah saudara kita, sesama rakyat Indonesia, dan tentu itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, mudah-mudahan dengan adanya komentar-komentar para netizen ini, penjelasan para netizen ini terkait naiknya harga-harga sembako lainnya, BBM, bisa mengembalikan pola pikir para pendukung 02 agar bisa normal kembali dan keluar dari kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh junjungannya, yaitu Pak Jokowi dan antek-anteknya. Nah, kita berharap agar kisruhan-kisruhan yang terjadi di negeri ini bisa terselesaikan. Semoga apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia saat ini
bagaimana agar proses hak angket bisa terselesaikan dengan baik, MK bisa jujur menjalankan sebuah amanat yang diberikan oleh rakyat Indonesia sebagai pengadil yang memang betul-betul netral dan bijak untuk memutuskan sesuatu. Tentu yang ditunggu oleh rakyat adalah bagaimana agar harapan-harapannya bisa terpenuhi, pemilu yang jujur, dan tentu yang menjadi harapan utama oleh rakyat adalah bagaimana agar bisa mendapatkan seorang pemimpin yang lahir dari suara murni, suara hati rakyat Indonesia, bukan dengan cara yang curang, apalagi dengan cara proses yang betul-betul mencederai konstitusi yang ada di negara kita. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan diri bagaimana untuk mengawal apa yang menjadi carut marut di negeri ini. Semoga kalian sehat selalu, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.